Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi yang cukup penting bagi teman-teman tenaga honorer. Sebagaimana kita ketahui, tenaga honorer di ruang lingkup pemerintah pusat maupun daerah itu merupakan tulang punggung dari instansi pemerintah. Bagaimana teman-teman kita ini bekerja sangat membantu dalam pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah. Nah, yang lagi ramai dibahas tenaga honorer di tahun 2023 ini, pemerintah harus menanggapi terkait permasalahan opsi yang sudah disampaikan oleh Pak Menpan RB terkait penyelesaian tenaga honorer. Sebagaimana kita ketahui, di tahun 2023 di bulan November itu tenaga honorer itu tidak ada lagi di instansi pemerintah. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer? Oke, teman-teman, saya akan berbagi informasi. Silakan teman-teman menyimak informasi ini. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan nantinya, silakan teman-teman komentar saja di video ini. Nanti saya coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman saya yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, saya langsung saja menyampaikan info ini. Bagi teman-teman, silakan menyimak info tenaga honorer di tahun 2023. Selain 3 opsi, Menpan RB sebut ada alternatif solusi lain, diangkat ASN P3K. Ini tanda tanya. Kita lanjut. Info nasib tenaga honorer untuk menjadi PNS maupun ASN P3K setelah pendataan non-ASN belum selesai. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pada pendataan non-ASN yang telah dilakukan bukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS maupun ASN P3K. Jadi pendataan kemarin ini jelas disampaikan Pak Anas, bukan langsung pengangkatan. Jadi tidak langsung hasil pendataan itu teman-teman tidak langsung diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Di mana menurut Menpan RB, pendataan non-ASN yang telah dilakukan bukan sebagai upaya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS maupun ASN P3K di lingkungan pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman. Paham sampai sini teman-teman? Kita lanjut. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, tegas Menpan RB. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pan RB bersama DPR RI terus berusaha mencari solusi terbaik untuk nasib tenaga honorer untuk non-ASN di Indonesia. Jadi Pak Menpan RB setelah melakukan pendataan, dia akan mencari solusi. Dari hasil pendataan dia, ini nasibnya tenaga honorer ini selanjutnya seperti apa. Dia memiliki data. Jadi dia menyerahkan ke pemerintah, khususnya di pemangku kepentingan keputusan. Nah, di mana DPR RI ini terus berusaha mencari solusi untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk berusaha mencari solusi hasil dari pendataan Menpan RB. Pada saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menpan RB sempat mengatakan bahwa akan ada 3 solusi bagi masalah pendataan tenaga honorer di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang harus dikaji bersama. Nah, itu tadi, setelah pendataan data yang dipegang oleh Pak Menpan RB, maka dia menyerahkan ke pemerintah. Ini mau diapai data ini? Dan dia menyampaikan ada 3 solusi bagi masalah pendataan tenaga honorer. Solusi terkait nasib tenaga honorer yang ditawarkan ketika raker bersama Komisi 2 DPR RI merupakan upaya Menpan RB untuk membuat pelayanan publik reformasi birokrasi berjalan dengan normal. Jadi tujuan dari Pak Menpan RB setelah pendataan untuk nasib tenaga honorer ini bagaimana untuk membuat pelayanan publik kita tetap sesuai dengan reformasi birokrasi dengan berjalan dengan normal. Oke, kita lanjut teman-teman.
Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, ucap Menpan RB. Jadi Pak Azwar Anas, prinsipnya hasil pendataan ini itu tidak ada tenaga honorer yang nantinya akan kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana solusi yang diberikan kepada tenaga non-ASN agar teman-teman semua tetap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian teman-teman? Nah, kita lihat ada pun 3 solusi yang ditawarkan terkait tenaga honorer oleh Menpan RB adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semua tenaga honorer diangkat ASN. Yang kedua adalah semua tenaga honorer diberhentikan. Oke, yang ketiga diangkat ASN secara prioritas. Menurutnya, Menpan RB, 3 solusi tenaga honorer tersebut sudah dipetakan kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, pemerintah akan mengkaji secara mendalam dan menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas, birokrasi, serta keberlangsungan pelayanan publik. Oke teman-teman, kalau saya memahami dari 3 poin solusi yang ditawarkan oleh Pak Menpan RB, yang menarik ini adalah poin 2. Semua tenaga honorer diberhentikan. Saya bisa melihat dari opsi ini teman-teman, poin 2 itu tidak mungkin terjadi buat teman-teman tenaga honorer. Karena kenapa? Di sini sudah disampaikan oleh prinsipnya pemerintah ingin pelayanan publik itu intinya diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaannya. Berarti yang poin 2 itu tidak mungkin akan disetujui oleh pusat. Tapi bagaimana solusi ini? Teman-teman itu tetap mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya tenaga honorer. Nah, di poin 2 itu kita coret teman-teman ya, itu tidak mungkin terjadi. Saya pikir sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Anas tidak akan ada kehilangan pekerjaan. Nah, untuk di poin 1 dan poin 3, semua tenaga honorer diangkat ASN, dan yang poin ketiga adalah diangkat ASN secara prioritas. Kalau kita lihat dari poin 1 dan poin 3, ini sesuai dengan rancangan undang-undang ASN yang terbaru ya teman-teman, yang kita berharap rancangan ini bisa disahkan oleh pemerintah, di mana poinnya adalah semua tenaga honorer itu wajib diangkat menjadi PNS maupun P3K. Dilihat dari masa kerja, berarti kan secara prioritas teman-teman. Nah, kemungkinan besar poin 1 dan poin 3 ini akan diberikan solusi kepada teman-teman tenaga honorer. Nanti dipertimbangkan lagi dengan masa kerja. Jadi buat teman-teman yang tenaga honorer, mungkin sampai sekarang masih dibahas solusi ini. Jadi teman-teman mohon bersabar, karena kalau yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan informasi ini, bahwa teman-teman itu tidak akan diberhentikan. Teman-teman akan diberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan jabatan dan skill teman-teman. Karena ya teman-teman tenaga honorer juga sebenarnya masih dibantu dari asosiasi pemerintah daerah yang terdiri dari APSI, APKASI, dan APEKSI. Ini asosiasi ini sampai sekarang masih memperjuangkan teman-teman tenaga honorer. Jadi sedikit gambaran buat teman-teman saudara-saudara saya tenaga honorer, bahwa akan ada di tahun ini teman-teman akan diselesaikan, akan ada penyelesaian terkait status teman-teman. Ya kemungkinan besar teman-teman akan menjadi ASN semua dengan memperhatikan pertimbangan dari Pak Menpan RB tadi, terus ditambah lagi juga dengan undang-undang ASN, rencana undang-undang ASN yang terbaru, di mana teman-teman itu wajib diangkat menjadi PNS sesuai dengan prioritas dan pengalaman kerja teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami informasi ini, dan khususnya buat teman-teman tenaga honorer, saya berharap semoga teman-teman di tahun 2003 itu bisa mendapatkan haknya menjadi aparatur sipil negara. Karena menurut saya teman-teman honorer itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkualitas, dan orang-orang yang bekerja sepenuh hati. Jadi teman-teman berhak untuk mendapatkan hak itu. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini informasi yang saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang masih bingung terkait informasi ini, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti saya coba untuk menjawab apa yang saya pahami. Oke teman, terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.